Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Siap berdoa mulai. Biar kalian fokus dalam pembelajaran bimbingan konseling. Ice breakingnya pagi, siang, malam. Kalau guru bilang pagi, kamu tepuk satu kali. Ya. Kalau guru bilang siang, kamu tepuk dua kali. Kalau bu guru bilang malam, kalian tepuk setengah. Karena kalau malam tidur. Oke, kita mulai. Pagi, siang, malam. Masih ada yang tepuk, berarti belum fokus. Lagi. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Nah, masih ada yang belum fokus. Ada satu anak yang tepuk yang belakang. Ya, sekali lagi. Pagi, siang, malam. Oke, ya. Kita materi bimbingan konseling tentang mempersiapkan bekal menghadapi ujian. Bagaimana? Anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, ya. Kita langsung ke tujuan layanan, ya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman bagi peserta didik dalam menghadapi ujian. Kalian sudah kelas 9 ya, pasti nanti akan dipertemukan dengan ujian, ya. Yang kedua, peserta didik mengetahui hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi ujian, ya. Yang ketiga, menampilkan informasi tentang tips sukses ujian. Yang keempat, membuat komitmen mempraktikkan tips dalam menghadapi ujian. Asesmen awal, ya. Bu Guru tanya ke kalian, coba dijawab iya atau tidak. Pertanyaannya, apakah Anda telah menyusun jadwal belajar? Ya. Ya, oke. Yang kedua, jawab ya, Mas Jeffrey. Apakah Anda telah memahami materi yang akan diujikan? Ya, oke. Yang ketiga, lanjut cewek ya. Apakah Anda sudah mempersiapkan bahan bacaan atau catatan yang dibutuhkan? Ya, yang benar. Oke, yang keempat, coba yang belakang, ya. Apakah Anda sudah mencoba latihan soal? Ya. Jujur ya, iya ya. Ya. Oke. Yang kelima, yang pakai kacamata ya. Apakah Anda sudah memiliki strategi khusus untuk menjawab soal ujian? Ya, oke. Kembali ke Siti Aisyah. Yang keenam, apakah Anda sudah cukup istirahat dan menjaga kesehatan menjelang ujian? Ya, oke. Yang terakhir, cowok ya, Mas Bayu. Apakah Anda merasa percaya diri menghadapi ujian ini? Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, ini pengerjaan ujian akhir ya. Jadi ujian yang dilakukan pada akhir program pendidikan, ya. Adapun bahan yang diujikan meliputi pada materi standar yang dikaji dalam kelas. Hasil evaluasi ujian akhir digunakan untuk menentukan kelulusan bagi peserta didik. Jadi kamu nantinya akan lulus setelah mengikuti tahap-tahap ujian. Harus ikut ujian semuanya ya.
Baik praktek, baik ujian tertulis. Wajib. Usahakan jangan sampai sakit, ya. Itu syarat kalian bisa lulus dari SMP ini. Oke, paham ya? Baik. Nah, ini pada saat ujian, menghadapi ujian, kalian akan merasakan perasaan yang pertama, rasa cemas. Iya ada? Ya, pasti ada rasa cemas, ada rasa khawatir, ada rasa panik, pasti timbul ya dalam perasaan kalian ya. Nah, terus rasa tidak percaya diri, ada enggak dalam perasaan kalian? Ya, pasti ada ya, deg-degan, pasti ya timbul ya perasaan seperti itu ya pada saat ujian ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan kecemasannya. Kecemasan di sini ketegangan. Pasti kamu merasakan perasaan yang tegang ya, yang tidak aman, kekhawatiran yang sangat tinggi ya timbul dikarenakan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Ini pasti timbul pada diri kalian yang mengalami kecemasan ya. Ini dalam diri kalian sendiri mengalami kecemasan, ketidaknyamanan, ketegangan ya, seperti itu. Terus cara mengatasi kecemasan menghadapi ujian ya. Jadi ada caranya, hadapilah ujian dengan tenang dan santai. Pada saat ujian kalian harus tenang, pikirannya tenang, santai ya. Kalau kalian pikirannya tegang, panik, tidak bisa fokus mengerjakan ujian ya, tidak bisa konsentrasi. Memahami soal aja kalian tidak akan bisa ya. Tidak, kalau pikirannya lagi panik ya, seperti itu. Terus yang kedua, percaya diri ya. Yang ketiga, buatlah sebuah rencana strategi yang tepat. Yang ketiga. Yang keempat, perbanyaknya baca dan latihan ya. Kamu kalau misalkan mau ujian matematika harus latihan dulu, banyak latihan soal ngerjakan ya. Kalau IPS atau sejarah kamu harus banyak membaca ya. Baca biar ingat apa yang akan diujikan, seperti itu. Terus belajar kelompok, tidak lupa harus mohon doa restu kepada orang tua dan berdoa kepada Tuhan. Yang paling penting itu ya, harus minta doa ke orang tua. Bu, saya minta doanya, doakan saya sukses, saya lulus, dan sholat minta doa, ya Allah mudahkan dan lancarkan. Itu selalu ya, harus kalian libatkan Allah ya dalam ujian. Tidak percaya diri, tadi kan cemas, sekarang tidak percaya diri ya. Jadi pada saat menghadapi ujian ya, yang kalian alami pasti rasa tidak percaya diri ya. Nah, ini disebabkan kurang siapnya siswa dalam menghadapi ujian. Kalau kurang siap pasti timbul rasa percaya diri. Aduh, gimana ya nanti ya? Aduh, gimana ya rasanya ya kalau ujian? Mudah-mudahan nilaiku udah jelek. Khawatir pasti ada ya. Terus cara menanggulangi rasa tidak percaya diri ya, di sini persiapkan bekal ujian dengan baik. Kamu harus punya bekal, banyak membaca ya. Itu sudah matang kamu. Jadi menghadapi ujian kamu tidak khawatir lagi sudah ya, sudah percaya diri ya. Dan tenang dalam menyelesaikan tugas ya, pasti bisa menyelesaikan tugas, pertanyaan soal pasti kamu bisa menjawab seperti itu ya. Terus yakinlah bahwa Anda bisa mengerjakan soal dengan baik ya. Jadi kamu harus yakin mengerjakan soal dengan baik ya, seperti itu ya. Nah, ini persiapan menghadapi ujian ya. Kamu harus punya persiapan, 3 persiapan. Yang pertama, persiapan fisik. Fisik kamu harus siap, sehat ya. Jadi yang kedua, persiapan emosional. Yang ketiga, persiapan permulangan. Itu ada yang untuk menghadapi ujian harus benar-benar dipersiapkan sebaik mungkin ya. Persiapan fisik di sini untuk menempuh ujian berhasil atau tidaknya itu terutama kesehatan kalian. Ada yang sakit hari ini? Alhamdulillah ya. Kalau sehat enak ya belajarnya ya kalian ya. Kalau sakit belajarnya tidak bisa maksimal ya. Ngerjakan tugas tidak bisa maksimal ya. Jawab-jawab soal ada rasa pusing ya. Jadi seperti itu ya. Kalau sakit ya. Jadi siswa dianjurkan untuk menghindari setidaknya mengurangi tekanan dan keletihan dengan makan yang teratur dan pergi
tidur. Jadi tidur yang cukup. Kalian sama tidur berapa jam sih? 8 jam. Ya itu sudah cukup ya, tidurnya 8 jam katanya. Ya Mbak Eka ya, sudah bagus itu sudah. Itu ya. Terus persiapan emosional ya di sini ya. Jadi kalian harus dianjurkan menyediakan waktu yang cukup longgar untuk mengulangi pelajarannya sehingga tidak merasa ketegangan atau merasa menyesal pada saat terakhir ya. Jadi harus santai menjelang ujian, tidak membuang-buang energi karena cemas, tidak berdebat dengan teman tentang jawaban soal ujian, atau mendadak ingin menghafal sesuatu hal yang baru disebutkan temannya. Seperti itu, tidak perlu debat ya jawabannya. Udah jawabannya ini tidak perlu ya sudah ya. Sudah lihat. Terus ini persiapan pengulangan ya. Jadi siswa dianjurkan merencanakan waktu untuk mengulang pelajarannya ya. Waktu pengulangan yang pendek dan terang akan lebih efektif pada satu kali pengulangan yang lama. Caranya dengan melihat buku catatan atau kertas-kertas ya, dengan meringkas topik-topik utama dan mengatur bahan-bahan ke dalam pola-pola hubungan. Jadi kamu meringkas dengan kasih warna-warni, warna hijau, warna pink, ambil poin-poinnya aja, ambil yang penting-penting aja, biar kamu enak belajarnya ya, begitu. Nah, tips menghadapi ujian ya. Yang pasca belajar ya, kamu sebelum ujian pasca belajar ya, kamu harus persiapkan buat catatan semenarik mungkin. Catatannya yang dikasih warna-warni atau di stabilo boleh ya, yang kiranya kamu senang untuk membacanya ya. Yang kedua, atur catatan teks sesuai dengan gaya belajar Anda sehingga mudah dipelajarinya ya. Yang ketiga, perkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan review ya. Coba untuk menguji kemampuan diri sendiri terhadap materi tersebut ya. Terus selesaikan belajar sehari sebelum ujian dimulai. Nah ini persiapan sebelum ujian ya. Atur waktu belajar ya. Buat jadwal belajar di rumah, kamu harus buat jadwal di rumah harus kamu sepakati sendiri ya. Harus kamu terapkan ya jadwalnya. Misalkan jam 7 malam kamu waktunya belajar sampai jam 9, harus kamu terapkan setiap hari seperti itu ya. Buat jadwalnya seimbangkan antara jadwal belajar, bermain dan beristirahat ya. Jangan forsir tenaga terlalu keras. Belajar terlalu keras tanpa diimbangi istirahat yang cukup bisa jadi berakibat tidak baik untuk kondisi fisik. Jadi jangan terlalu diforsir, hemat tenaga kalian ya, itu ya. Yang kedua, tahu jadwal ujian ya. Perhatikan baik-baik jadwal ujian ya. Pelajari pelajaran yang akan diujikan besok, jangan sampai salah jadwal. Misalkan besok kamu ujiannya matematika, kamu tidak tahu jadwal, ternyata kamu belajarnya bahasa Inggris. Kan susah. Saya tidak belajar kok nilainya saya hasilnya hancur karena kamu tidak tahu jadwal. Itu salah ya. Kamu harus tahu jadwalnya, hari ini pelajarannya apa, besok apa, lusa apa, harus tahu jadwal itu ya. Belajar kelompok ya. Jika Anda adalah tipe orang yang merasa kesulitan untuk belajar sendirian ya, maka bentuklah kelompok belajar, kemudian membahas dan mengerjakan soal secara bersama-sama. Jadi belajarnya secara kelompok biar temannya, misalkan temannya ada yang mengerti, temannya yang menjelaskan. Itu gunanya untuk belajar kelompok ya. Jadi dibahas bersama-sama, temannya yang menjelaskan seperti itu. Terus belajar kelompok ini merupakan salah satu metode belajar yang cukup baik karena belajar kelompok peluang untuk mengadakan sharing, diskusi atau tanya jawab atas suatu persoalan bisa terjadi dengan mudah. Jadi kamu bisa sharing, diskusi dengan kelompok kamu. Oh kalau menurut saya ini, misalkan itu ya. Namanya kelompok pasti ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang seperti itu ya, itu ya. Terus siapkan peralatan ya. Usahakan peralatan alat tulis menulis Anda sudah lengkap sebelum ujian berlangsung. Jadi
ballpoint, kamu harus sudah siap TPK ya. Kalau dulu kan ujiannya pakai tulis, sekarang kan pakai komputer. Kamu cukup sedia ballpoint untuk tanda tangan ya. Jadi harus tetap bawa alat tulis ya kamu ya, ballpoint. Jadi untuk menghindari keterlambatan dan mengerjakan soal itu kamu harus punya persiapan yang matang ya, seperti itu. Persiapan sumber belajar ya. Di sini sumber belajar itu ada fasilitas yang menunjang keberhasilan seseorang ya. Sumber belajar di sini kan sudah ada ya. Yang pertama perpustakaan ya. Kalian sudah sering ke perpustakaan belum? Alhamdulillah sering ke perpustakaan ya. Dibaca ya, bukunya kan ada di pojok di situ ya, ke perpustakaan ya. Terus yang kedua catatan ya, membuat ringkasan atau kesimpulan dari pelajaran yang diperoleh hari ini merupakan salah satu strategi belajar yang baik. Jadi kamu buat catatan ya, ringkasan untuk memudahkan kamu membaca ya. Jadi pengertiannya kamu ambil poinnya, dibuat catatan yang poin-poin yang penting aja ya, seperti itu ya. Yang kedua buku ya. Jadi kamu biasakan membaca buku minimal 1 jam. Coba Mas Joko, kalau belajar kamu di rumah berapa jam? 2 jam, bagus ya. Setiap hari rutin? Rutin. Apa setiap ada tugas saja belajarnya? Oh, setiap ada tugas saja ya, itu salah ya. Harusnya setiap hari. Ada tidak ada tugas harus tetap belajar harusnya ya. Jadi seperti itu ya. Itu sudah bagus membacanya 2 jam Mas Joko ya. Internet ya termasuk itu. Terus mengantisipasi soal ujian ya. Tips yang bisa dilakukan di sini, perhatikan poin-poin utama bab-bab tertentu atau bagian-bagian suatu dalam satu bab ya. Kamu perhatikan poinnya, ini pertanyaannya seperti ini, kata kuncinya apa ya, seperti itu ya. Bertanya pada guru atau teman jika ada materi tidak dimengerti ya. Kalian boleh bertanya, nanti sama guru pasti akan dikasih kesempatan dari materi yang disampaikan. Ada yang mau tanyakan pasti ada seperti itu. Boleh, kalian angkat tangan, silakan ya. Terus berdiskusilah dengan teman sejawat untuk menebak kira-kira soal apa yang keluar dalam ujian. Nih, persiapan saat menghadapi ujian ya. Yang pertama, hindari keterlambatan. Ada yang masih terlambat pada saat ujian di komputer, masuk lab komputer? Tidak ada ya. Ya harus disiplin ya. Alhamdulillah ya. Oke, yang kedua, kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu ya. Jadi kamu misalkan ada kesulitan nomor 1, lompatin aja tidak apa-apa. Yang lebih mudah dulu dikerjakan ya. Terus yang ketiga, rileks dalam mengerjakan. Jadi kamu harus pikirannya rileks, jangan tegang ya. Seperti itu ya. Yang keempat, menebak dan mengarang cerdas. Yang kelima, garis bawahi inti jawaban. Yang keenam, tenang dan percaya diri. Yang ketujuh, preview soal-soal ujian dulu ya, terutama untuk soal uraian atau memiliki waktu yang cukup banyak ya. Ketika mengerjakan soal pilihan ganda, ketahuilah jawaban mana yang harus dipilih atau ditebak. Kamu pilih jawaban yang terbaik ketika ada pilihan ganda ya, jawaban yang paling terbaik itu ya. Terus ketika mengerjakan soal ujian uraian atau isi ya, pikirkanlah dulu jawaban sebelum menulis. Kamu mikir dulu jawaban sebelum ditulis jawabannya. Terus silakan sisihkan waktu 10% untuk memeriksa ulang jawaban yang telah Anda kerjakan. Terus analisa hasil ujian. Nih, masalah-masalah saat menghadapi ujian ya. Yang pertama, tidak mempersiapkan diri saat mau ujian ya. Ini timbul masalah dalam diri kalian ya. Terus lebih banyak bermain daripada belajar. Kamu kurangi bermain ya. Kurangin main game. Tidurnya jangan terlalu malam ya. Jadi kalau di sekolah biar tidak ngantuk ya.
harus tidur jam berapa Mbak Eka? Jam 9 ya, boleh, bagus itu udah tidur jam 9 ya. Terus tidak membaca atau menyimak materi pelajaran yang diujikan ya. Cemas dan takut saat mau ujian karena tidak siap ya. Terus punya niat mencontek, mengerjakan ujian asal-asalan saja tanpa beban ya. Jadi ngerjakan ujian pokok diklik-klik-klik tidak boleh ya, harus dipikirkan ya. Gurunya buat soal itu sampai 3 jam ngelembur, kalian ngejawabnya cuma klik-klik-klik 30 menit sudah selesai. Jangan salah kalau seperti itu, nilainya kamu akan jelek ya, tidak sampai KKM ya, di bawah KKM akhirnya ya, seperti itu ya. Terus kamu jangan punya niat untuk mencontek pada saat ujian ya, harus pede dengan pikiran kamu sendiri, jangan tergantung teman ya, jangan punya niat untuk mencontek ya. Mengerjakan ujian jangan asal-asalan dan tanpa beban, itu jangan ya. Terus tidak peduli dengan jadwal ujian, itu salah ya, tipsnya ya, itu menjadi masalah. Sekian, ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah dijelaskan? Mohon izin bertanya. Pada saat ujian nanti ada yang terlambat, apakah masih bisa mengikuti ujian? Ya, ada pertanyaan bagus ya. Pada saat nanti terlambat, apakah masih bisa ikut ujian? Bisa ya, masih dikasih kesempatan. Tapi untuk kali ini masih ada toleransi, terlambat 1 kali. Jangan berkali-kali terlambatnya. Kalau masih 1 kali masih kasih toleransi, silakan mengikuti ujian. Untuk yang berikutnya harus yang tertib ya, tidak boleh terlambat lagi gitu ya. Paham ya Mas? Ya. Kita lanjut ke diskusi kelompok ya. Kita bagi 8 kelompok. Ini ada aturannya ya. Aturannya kelas dibagi menjadi 8 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada yang 4 ya nanti ya. Ada yang 3, jumlahnya 25, 24 ya. Ya. Yang kedua, masing-masing perwakilan kelompok mengambil kartu kuis ya. Ini kartu kuisnya ini ya, kecil ya, kartu kuisnya ya. Jadi satu kelompok isi 3, kasih alasan. Dalam kartu kuis ini ada pertanyaan, kasih alasan kenapa gitu ya. Terus didiskusikan menanggapi pernyataan dalam kartu ini ya. Jadi masing-masing kelompok satu persatu memberikan tanggapan sesuai kartu yang diperoleh ya. Ini kartu kuisnya. Misalkan tujuan saya belajar agar sukses ujian, setuju atau tidak setuju, kalian cuma memberi alasannya kenapa. Kalau setuju kenapa, kalau tidak setuju alasannya apa gitu ya. Paham ya? Oke. Kartu kuis berapa coba terbaik itu? Salah satu aja. Kamu pindah ya. Kamu kasih alasan kenapa. Silakan mulai dikerjakan, waktunya 10 menit. Sudah ya, waktunya habis. Sudah, silakan yang sudah siap kelompoknya maju. Mas Rafa sudah siap ya? Oke. Dibacakan dulu kuisnya kelompok 1 Mas Rafa.
Menghadapi ujian itu perlu strategi yang baik dan matang. Setuju atau tidak? Berikan alasannya. Alasan: ya, setuju. Kita memerlukan strategi yang baik dan matang agar kita mengerjakan ujian dengan tenang dan nilai kita bisa atau di atas KKM. Ya, itu dari kelompok 1 sudah memberikan alasan setuju ya. Yang berikutnya kelompoknya Mbak ini ya. Oke, kelompok 3. Silakan dibaca dulu kuisnya kelompok 3. Satu, kuis. Ujian itu harus dipersiapkan dengan hati dan belajar jauh-jauh hari. Setuju atau tidak? Beri alasan. Berikan alasannya. Iya, setuju karena materi yang harus dipelajari ada banyak. Mempunyai banyak waktu belajar akan meningkatkan kepercayaan diri kita menjawab soal. Jadi sebab itulah kita harus belajar jauh-jauh hari sebelum ujian. Ya, itu bagus ya jawaban dari kelompok 3. Kita lanjut ke diskusi sudah selesai. Kita lanjut ke instrumen evaluasi proses layanan bimbingan klasikal ya. Di sini petunjuknya lingkari pada kolom keterangan sesuai hasil penilaian Anda. Contohnya suasana bimbingan klasikal kalian lingkari. Pilih menyenangkan, kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ini Bu Guru bagikan ya. Kalian yang jawab nanti dikumpulkan. Sudah selesai ya? Kita lanjut ke instrumen evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Di sini ada lembar kerja ya, lembar kerja, terus ada perasaan positif dan tindakan action ya. Di sini tindakan action, laporkan hasil kelompok Anda, kiat-kiat atau tips yang Anda lakukan dalam membekali diri Anda dalam menghadapi ujian agar siap dan meraih hasil maksimal. Ini dikumpulkan minggu depan pertemuan yang kedua ya, tips-tipsnya ya. Ini Bu Guru bagikan dulu, kalian tinggal jawab dengan di sini ada lengkap, berikan contoh perilaku persiapan menghadapi ujian kalian kerjakan. Dan perasaan positif di sini kalian tinggal jawab setuju atau tidak setuju. Ini kalian kerjakan, saya bagikan. Jadi nanti tugasnya ya, kalian setelah menerima layanan BK mempersiapkan bekal menghadapi ujian ya, diskusi ya dengan kelompok kalian. Ini pertemuan yang kedua ya. Jadi hasil lembar kelompok kerja kalian tentang kiat-kiat atau tips yang Anda lakukan dalam membekali diri Anda dalam menghadapi ujian agar siap dan meraih hasil maksimal. Itu kalian diskusikan. Minggu depan dikumpulkan. Bisa ya minggu depan dikumpulkan ya? Bisa. Ya, oke. Udah ya. Pelajaran bimbingan konseling sudah selesai ya. Kalian minggu depan ada tugas kelompok yang perlu dikumpulkan, didiskusikan ya. Jadi sampai sekian dulu materi layanan bimbingan konseling. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan kita akhiri dengan berdoa dulu. Ketua kelas diakhiri dengan doa. Pimpin doa dulu. Siap berdoa mulai. Bismillah.